Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 19170051040 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang mesin Turing, mata kuliah teori bahasa dan automata. Keterbatasan FSA dan PDA. Tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh FSA dan PDA. Kelemahan FSA adalah bahwa ia tidak mampu mengingat simbol-simbol yang pernah dibaca. Kelemahan FSA inilah yang kemudian diatasi oleh PDA. Tetapi ternyata PDA juga memiliki kelemahan. Kelemahan PDA yaitu meskipun PDA dapat mengingat simbol yang dibaca dengan start, tetapi simbol start hanya dapat diakses dari satu arah, yaitu hanya simbol-simbol teratas. Pengantar mesin Turing. Mesin Turing dirancang mengatasi kelemahan dari FSA dan PDA. Caranya dengan merepresentasikan logika kerja mesin, tidak menggunakan stack sebagaimana representasi dari PDA, tetapi menggunakan representasi pita yang dapat dibaca dan ditulisi. Mesin Turing diwakili oleh sebuah pita panjang yang tak terhingga. Pada pita dapat ditulis atau dibacakan sebuah simbol. Setelah pita ditulisi, maka simbol pada pita kemudian akan berubah menjadi simbol yang baru saja dituliskan. Definisi mesin Turing. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tupel. M di sini mendefinisikan dari mesin Turing, M sama dengan Q, sigma, gamma, S, F, B, dan delta. Q merupakan himpunan state, sigma alfabet input, gamma simbol pada pita meliputi pula blank. S state awal, di mana state awal itu merupakan bagian dari Q. Lalu ada B simbol kosong, blank, bukan bagian dari sigma. Lalu ada delta yang merupakan fungsi transisi dan F di sini merupakan state akhir. Gerakan mesin Turing. Gerakan mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi. Transisi QI dengan input A sama dengan QJ dengan input B, X. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukan A. Gerakan mesin berubah ke state QJ, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak X, berupa R sama dengan gerak ke kanan atau L gerak ke kiri. Contoh gerakan mesin Turing. Untuk gerakan fungsi transisi Q1 dengan input A sama dengan Q3 dengan input B, R. Artinya, untuk posisi baca atau tulisnya itu di A, lalu kedudukannya itu Q1. Setelah membaca simbol A, kedudukan mesin Q3 menulis B dan bergerak ke kanan. Jadi hasilnya posisi baca atau tulisnya itu menjadi B dan kedudukan barunya itu Q3. Contoh, dimiliki mesin Turing dengan definisi M sama dengan Q, sigma, gamma, S, F, B, dan delta. Di mana Q itu untuk state-nya ada Q1 dan Q2, lalu sigma itu A dan B, gamma, A, B, S-nya itu Q1, F-nya Q2, dan transisinya itu ada transisi Q1 dengan input AR, Q1 input B sama dengan Q1 input AR, Q1 B sama dengan Q2 BL. Jika diinputkan string ABBBA, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Gerakan mesin Turing dengan inputan ABBBA. Gerakannya seperti ini. Q1-nya itu yang pertama A, lalu berubah jadi Q1-nya itu menjadi B, Q1B, Q1B, Q1A, Q1B, dan untuk final state-nya itu Q2 dengan input A. Dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A dan atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantar pada kedudukan final Q2. Dengan kata lain, mesin Turing tersebut dapat mengenali bahasa A, B, star. Teknik pemrograman untuk mesin Turing. Cara kerja mesin Turing adalah ekuivalen dengan cara komputer digital, sekarang juga ekuivalen dengan problema komputasi matematika. Sebagai input dari mesin Turing adalah kata atau untai atas suatu alfabet
telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID-ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin terdiri dari sebuah panel kontrol yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tab yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet ditempatkan pada tab. Sel-sel tab yang lain berluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input dan blank. Terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tab. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Selanjutnya, mesin Turing non-deterministik. Semua mesin Turing yang dibahas sebelum ini adalah mesin Turing deterministik. Pada mesin Turing deterministik, fungsi transisi memiliki nilai tunggal, sedangkan pada mesin Turing non-deterministik, untuk pasangan status dan simbol tertentu mungkin dijumpai lebih dari satu aksi. Mesin Turing non-deterministik MN dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministik MD. Dasar pemikirannya, untuk setiap status dan simbol pita, MN mungkin memiliki lebih dari satu aksi yang banyaknya berhingga. Misalkan pilihan aksi ini diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan K. Dengan penomoran ini, rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai rangkaian bilangan dari 1 sampai K. Untuk mensimulasikan MN, mesin Turing deterministik menggunakan 3 pita. Pita pertama menyimpan input yang dioleh dari mesin Turing non-deterministik. Pita kedua digunakan untuk menyimpan rangkaian bilangan 1 sampai dengan K yang dibangkitkan secara teratur. Rangkaian ini akan dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian terpendek yang terdiri dari 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin Turing deterministik akan mensimulasikan perilaku mesin Turing non-deterministik secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan pada pita kedua. Dengan demikian, jika mesin Turing non-deterministik menerima rangkaian simbol masukan, haruslah ada sebuah rangkaian aksi yang menerimanya. Karena rangkaian aksi pada pita kedua dibangkitkan secara teratur, maka mesin Turing deterministik dapat juga suatu saat menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebaliknya, jika mesin Turing non-deterministik tidak menerima, maka tidak ada rangkaian aksi yang dapat digunakan oleh mesin Turing deterministik dalam menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.